Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavianti dengan NPM 2321030145. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penalaran ilmiah, induktif dan deduktif, mata kuliah metode penelitian muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muslim SHI MHI. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan secara logis, sistematis, rasional, dan berbasis pada fakta empiris untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penalaran ini menjadi fondasi utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, karena melalui penalaran ini manusia dapat memahami, menjelaskan, memprediksi berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Penalaran tidak hanya sekedar berpikir biasa, tetapi harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu agar hasilnya dapat dianggap valid dan dapat diterima secara umum. Oleh karena itu, penalaran ilmiah selalu berkaitan erat dengan metode ilmiah yang mencakup observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian, hingga penarikan kesimpulan. Ciri utama penalaran ilmiah ada 5. Yang pertama, logis, sesuai dengan aturan berpikir yang benar. Yang kedua, sistematis, tersusun secara teratur. Yang ketiga, objektif, berdasarkan fakta. Yang keempat, empiris, dapat diuji kebenarannya. Yang kelima, kritis, mampu mengevaluasi informasi. Secara garis besar, penalaran dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir dari hal khusus ke hal umum. Dalam penalaran induktif, kita dapat mengamati sejumlah kasus atau contoh tertentu, lalu menarik kesimpulan umum berdasarkan pola atau ketentuan yang kita temukan. Lalu, kesimpulan yang kita tarik dalam penalaran induktif tidak selalu benar secara pasti, tetapi hanya memiliki tingkat kemungkinan atau probabilitas tertentu. Penalaran induktif mengambil kesimpulan dari premis-premis umum atau pengamatan data fakta, lalu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik atau hipotetis. Penalaran induktif terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga klausula atau sebab akibat. Generalisasi adalah penalaran yang meliputi pengamatan terhadap contoh-contoh khusus dan menemukan pola yang mendasarinya. Yang kedua ada analogi. Analogi adalah membandingkan dua hal antara situasi dan kondisi yang berlainan berdasarkan keserupaan, kemudian menarik kesimpulan atas keserupaan tersebut. Analogi terdiri dari 2 jenis, yaitu analogi induktif dan analogi deklaratif atau analogi penjelas. Analogi induktif adalah analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsip yang berbeda antara dua fenomena, sedangkan analogi deklaratif atau analogi penjelas merupakan suatu metode atau penjelasan belum dikenal atau masih samar dengan menggunakan hal yang sudah dikenal. Yang ketiga ada klausa atau sebab akibat. Hubungan sebab akibat dimulai dari beberapa fakta yang kita ketahui dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dapat kita sampaikan kepada kesimpulan yang menjadi sebab dari fakta tersebut. Beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas, maka kemampuan penalaran matematis adalah suatu kegiatan berpikir manusia untuk menarik kesimpulan yang sah, yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Dalam penelitian sebab akibat, kemampuan penalaran matematis yang akan diteliti meliputi 5 kemampuan. Kelima kemampuan tersebut adalah menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis, menarik kesimpulan secara generalisasi, menarik kesimpulan secara logisme, memperkirakan jawaban proses solusi, yang terakhir menarik kesimpulan logis. Yang kedua ada penalaran deduktif. Penalaran
deduktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal khusus yang bijak pada hal umum atau hal yang sebelumnya telah dibuktikan atau diasumsikan kebenarannya. Model berpikir deduktif dalam penelitian kualitatif berarti pendekatan yang dimulai dengan teori atau hipotesis yang sudah ada, kemudian data dikumpulkan dan dianalisis untuk menguji kebenarannya atau validasi dari teori tersebut. Penalaran deduktif menjamin kesimpulan yang benar jika premis dari argumennya benar dan argumennya valid. Adapun jenis-jenis penalaran deduktif yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Pertama, modus ponens. Modus ponens adalah salah satu aturan invasi logis yang paling dasar dan paling valid. Modus ponens adalah bentuk silogisme hipotetis campuran yang menggabungkan dua premis untuk menarik satu kesimpulan yang pasti. Yang kedua, modus tollens. Ada dua jenis penalaran modus tollens, yaitu menyangkal antecedent dan menyangkal konsekuentisme. Penalaran silogisme adalah bentuk pemikiran yang kesimpulannya muncul secara signifikan setelah ada pernyataan-pernyataan yang diturunkan secara mutlak. Silogisme terdiri dari dua premis atau dua pernyataan yang harus diasumsikan dan ditambah dengan suatu kesimpulan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.